kekuatan-kekuatan terutama kekuatan-kekuatan kepemimpinan di Indonesia ini agar kepemimpinan bangsa secara kolektif ini bisa mengarah kepada pewujudan cita-cita kemerdekaan kita. Itu saya rasa, tapi mungkin mohon para bapak ibu yang ingin menambahkan tentang, saya tadi sudah tidak hanya tokoh-tokoh agama, kita tahu Pak Pendeta Jeki, Pak Pendeta Tomar Bultom itu dari Persekutuan Gereja Indonesia, lalu ada Romo Kardinal, ada Romo Setio dari masyarakat Katolik seluruh Indonesia, kemudian juga dari tokoh-tokoh Islam, tapi ada juga tokoh-tokoh yang hadir karena ekspertisnya, bukan karena atas latar belakang organisasi agama gitu ya, seperti Pak Laude, kemudian Prof. Komar, walaupun Prof. Komar ini cendekiawan Muslim, tapi beliau mewakili cendekiawan saja gitu. Cendekiawan, lalu kemudian Pak Eri Riana Japamekar. Itu pengantar dari saya. Saya dengan sangat senang bergabung di dalam komunitas Gerakan Nurani Bangsa, karena memang di dalam gereja Katolik ada semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi kami bersama-sama dengan masyarakat Katolik yang kami layani sungguh-sungguh ingin supaya umat Katolik menjadi warga negara yang bertanggung jawab berdasarkan iman Katolik. Itu sebetulnya alasan kenapa saya ikut, bukan karena saya sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua, selama perjalanan Gerakan Nurani Bangsa, saya dapat inspirasi seperti apakah yang saya bayangkan dengan Gerakan Nurani Bangsa itu, yaitu dari studi sejarah yang dibuat oleh seorang tokoh sejarah, Arnold Toynbee, yang kurang lebih mengatakan begini. Saya tidak hafal persis apa yang beliau tulis, tetapi intinya begini: peradaban manusia itu selalu naik dan turun. Salah satu yang selalu menyelamatkan keadaban manusia itu adalah, dengan istilah yang digunakan, minoritas kreatif. Tantangan-tantangan di dalam kehidupan bangsa itu selalu ada. Semakin lama nampaknya semakin kompleks. Tetapi dengan segala macam tantangan itu tidak berarti bahwa bahaya untuk tenggelam itu selalu ada. Tapi di dalam studi sejarah itu ditemukan bahwa kalau keadaban manusia itu tidak hancur, salah satu pendukungnya adalah minoritas kreatif. Artinya kelompok-kelompok pribadi yang di dalam tantangan apapun juga tidak pernah melepaskan idealismenya, tidak pernah melepaskan cita-citanya. Dan saya kira kita semua mempunyai cita-cita yang sama, yaitu kalau Pancasila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilandasi dengan sila-sila sebelumnya. Atau kalau kita mau mengambil pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Itulah idealisme kita, itulah cita-cita kita. Dan di tengah-tengah sejarah bangsa kita ada sekian banyak tantangan. Pada zaman kita pun ada tantangan-tantangan yang sangat real di depan mata kita. Saya dengan senang hati ikut bergabung di dalam komunitas ini karena saya yakin Gerakan Nurani Bangsa dari namanya saja sudah jelas bahwa komunitas ini tidak akan melepaskan nurani untuk kepentingan apapun. Itulah mengapa keadaan akhir-akhir ini saya ingin menjadikan awal tahun 2025 ini sebagai momen untuk mengingatkan para pemimpin kita di bangsa ini
Yang pertama adalah tunaikan tugas atau janji kalian semua kepada rakyat. Janji menyejahterakan rakyat, bukan untuk menyejahterakan hanya pada segelintir elit pejabat dan keluarganya. Sementara kita tahu bahwa wajah Indonesia akhir-akhir ini terlihat para pejabat dengan kemewahan dan keserakahan, sementara rakyat masih harus hidup dalam ketidakamanan ekonominya. Maka dari itu saya berharap sungguh berharap sungguh dengan para pemimpin nantinya ini menjiwai empati kemanusiaan di tengah penderitaan rakyat. Yang kedua adalah walk the talk. Kerjakan apa yang kalian sampaikan, bukan hanya janji-janji saja. Terus terang saya sudah lelah, bosan mendengarkan pidato atau janji-janji yang katanya mau memberantas korupsi, tetapi prakteknya korupsi malah merajalela. Katanya mau menegakkan hukum, tapi hukum pun kalau ke atas tumpul, ke bawah tajam. Dan masih banyak masalah lain yang harus dikerjakan oleh para pemimpin kita. Yang ketiga adalah tunjukkan keteladanan dalam bernegara. Kami, saya kira saya pribadi atau mungkin juga rakyat banyak yang menghendaki agar para pemimpin ini tidak mengumbar janji, tidak mengingkari janjinya. Kemudian para pemimpin bisa melayani rakyat, bukan dilayani oleh ajudan. Para pemimpin saya harapkan bisa bekerja dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, dan yang penting lagi adalah pemimpin yang benar, yang betul-betul rela mengorbankan jiwa raganya untuk kemajuan bangsa, bukan kemajuan partai. Semua itu bisa dilakukan oleh para pemimpin yang berjiwa negarawan, bukan politis. Sayangnya negara ini atau bangsa ini surplus politisi tapi defisit negarawan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Yang tepat untuk menilai kita melakukan penilaian evaluasi terhadap pemerintahan yang baru 100 hari. Saya masih mencoba bersabar memberikan waktu lebih lama, katakanlah 6 bulan. Tapi menunggu itu tentu kepedulian dan kekhawatiran kami sebagai warga negara perlu kami wujudkan dalam bentuk apa yang kita akan sampaikan siang hari ini. Yang pertama yang paling mengkhawatirkan buat saya adalah penegakan hukum yang berkeadilan untuk apapun, untuk kejahatan umum, kejahatan tidak pidana korupsi dan tidak pidana lainnya. Jadi
ini yang mendapatkan perhatian yang besar karena demokrasi tanpa penegakan hukum yang baik dan bersih kira-kira tidak bakal mencapai tujuan seperti yang disampaikan oleh Pak Kardinal tadi. Dan yang kedua itu perhatian pada perubahan-perubahan yang tidak mudah untuk diprediksi bahkan 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Tidak usah kita memprediksi 5 atau 10 tahun. Tahun depan ada perkembangan apa saja secara teknologi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Itu harus jadi perhatian. Dan yang ketiga tentu saja hirup pikuk kabinet yang gemoy dan gemuk ini juga pada saatnya perlu kita evaluasi efektivitasnya seperti apa. Tentu ada maksud-maksud yang kita tidak tahu kenapa harus sebesar itu, tapi kita percaya maksudnya si baik, pelaksanaannya belum tentu baik. Terima kasih. Sekalian, saya merasa dan yakin bahwa rakyat itu mendukung dan berharap betul pada Presiden Prabowo untuk membenahi kondisi bangsa dan negara. Kami merasakan ya lewat media sosial dan juga kabar bahwa banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan, terutama kaitannya dengan penegakan hukum, nepotisme, korupsi, dan juga pemerintahan yang dasar meritokrasi. Bagasi yang diwariskan pemerintahan sebelumnya itu banyak masa-masa yang berat, dan itu risiko bagi seorang Presiden Prabowo yang maju harus siap menerima, dan kami menyadari hal itu. Oleh karena itu, kalau kesempatan ini dilewatkan dan tidak ada progres, sebentar rakyat itu memantau mengikuti, lama-lama harapan dan rakyat itu akan turun, dan itu akan membanggakan kita semua. Oleh karena itu, lewat forum ini kami berpesan kepada Presiden Prabowo, kami mendukung berbagai pernyataan beliau untuk berantas korupsi, menegakkan hukum, dan juga menempatkan orang-orangnya, pembantunya berdasarkan meritokrasi. Ini hendaknya diwujudkan, dan kami sepenuhnya berada di belakang Presiden untuk itu pendapat saya. Yang kedua, saya menyambung dari Kardinal tadi. Menurut teori Ibnu Khaldun, kita bisa bedakan 3 tipologi pemimpin atau generasi. Satu, kita melihat ada generasi perintis yang mendirikan bangsa negara ini. Bung Karno dan kawan-kawan sebagai nation builder perintis. Dan berikutnya muncul yaitu pembangun. Mungkin era Pak Harto disebut sebagai state builder, yaitu membangun, dan cukup sukses. Tapi kalau tidak hati-hati, kemudian akan disusul yang muncul apa? Generasi penikmat. Nah, generasi penikmat ini jebakan. Bisa dia sadar terima kasih atas perjuangan pahlawan pemimpin sebelumnya, sehingga dia ikut membangun meneruskan. Tapi kalau tidak hati-hati, maka yang terjadi apa? Generasi perusak. Kita tidak ingin bahwa akan muncul dan membesar yang disebut generasi perusak. Nah, ini Pak Prabowo, hemat saya, mesti jeli mana orang-orang yang memang komited untuk membangun, dan mana orang yang hanya sekedar menjadi penikmat. Sekedar penikmat itu masih bisa dimaklumi, tapi jangan sampai kemudian dia terjebak menjadi generasi perusak. Dan itu yang hemat saya perlu betul-betul diawasi, dikawal, mengingat kita sekali lagi akan masuk di sahabat kemerdekaan. Kan kata Pak Heri tadi, terlalu jauh ngomong sahabat kemerdekaan. Kita ngomong setahun 3 tahun ke depan saja lah. Saya rasa begitu pesan pribadi saya kepada Presiden Prabowo. Berkatu, salam
salam sejahtera, selamat sore. Saya melanjutkan saja dengan gagasan kami sebetulnya ketika kumpul-kumpul awal begitu ya, Marisa, Gerakan Nurani Bangsa ini menyadari dan hatinya itu pedih begitu ya, merasakan bahwa banyak sekali faktor atau unsur-unsur dari negara dan dari bangsa yang telah kehilangan visi jangka panjang. Visi itu selalu jangka panjang tentang bangsa dan negara ini, karena terlalu mementingkan hal-hal jangka pendek, kepentingan kelompok, kepentingan politik. Saya sendiri ingin meminjam sebuah perumpamaan yang sudah lama sekali muncul dan sering muncul sebetulnya. Kalau kita bicara visi itu, kita perlu membayangkan diri seperti jerapah. Jerapah itu lehernya panjang, dia bisa melihat jauh ke depan. Jantungnya juga besar, artinya hatinya itu bisa memompa darah. Dalam arti hatinya itu besar, sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai pimpinan terutama, sehingga bisa merangkul kepentingan umum, bukan hanya kepentingan kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya. Ini yang hilang, hati yang besar dan kemampuan untuk merangkul kepentingan bersama. Selalu saja kepentingan-kepentingan kelompok kecil, partai, dan bisnis yang terbatas, itu sehingga kerusakan lingkungan semakin hebat. Angka kematian ibu karena melahirkan nanti akan disampaikan itu bukannya menurun, malah meningkat. Nanti kalau kita selesai ini kan sudah 2 jam ya, setiap 2 jam satu ibu meninggal karena melahirkan di Indonesia. Ini adalah hal-hal yang kelihatannya kecil tetapi terjadi dan pedih. Jadi Gerakan Nurani Bangsa tadi sudah disebutkan oleh Bapak Uskup Kardinal Suharyo bahwa gerakan ini berpegang pada nurani dan tidak akan melepas nurani. Saya ingat Erik, selamat datang. Kan kita semua makna nurani. Jadi ketika bergerak dengan nurani, nurani itu adalah cahaya di hati kita. Dan kita percaya cahaya itu adalah cahaya ilahi dan bergerak dengan itu. Nah, Gerakan Nurani Bangsa tidak akan berhenti, mudah-mudahan terus berjalan. Kalaupun nanti yang sepuh-sepuh ini, termasuk saya yang sudah sepuh, golongan masuk ikut Orde Lama pernah mengalami golongan ikut, itu akan digantikan oleh pucuk-pucuk muda yang terus menyebarkan gagasan bahwa visi ke depan, visi jangka panjang bagi bangsa ini, sekaligus hati yang besar untuk merangkul kepentingan bersama dan hati yang besar untuk tidak mudah patah ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sangat rumit yang nanti akan disampaikan dalam pesan-pesan, sehingga kita terus punya semangat, punya kepercayaan bahwa hal-hal luhur yang dicita-citakan oleh bangsa ini dapat kita capai. Bukan hanya slogan-slogan Indonesia Emas, sementara angkatan kerjanya hampir 50% lulusan SD ke bawah, misalnya, itu problem. Nah, kita berharap kita menemukan jalan untuk tetap menjaga semangat itu dan dalam praktek